Baik saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saya Vidi Batlolone dari Arena Rapimnas Partai Golkar. Kita akan membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi bakal capres dan bakal cawapres, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Muhaimin hari ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Tes kesehatan, saudara, diperkirakan akan berlangsung selama 8 hingga 10 jam. Keduanya telah menjalani puasa selama 8 jam sebelum menjalani tes kesehatan. Dalam tes kesehatan, KPU menggandeng Ikatan Dokter Indonesia. Nantinya Bacapres, Bacawapres menjalani tes darah, tes urin, serta tes kesehatan jasmani dan rohani. Pemeriksaan kesehatan jadi salah satu syarat bagi para Bacapres dan Bacawapres peserta pemilu. Supaya bisa melaksanakan undang-undang, yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden itu harus sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba. Jadi sekitar 50 orang dokter baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan, dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam. Sangat tergantung dari pengisian MMI-nya dan sebagainya. Ring waktunya demikian. Kemudian prinsip dari pemeriksaan yang akan melaksanakan profesionalisme, independensi, dan juga pemeriksaan yang dapat dipercaya. Ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan. Saudara, ada 16 jenis pemeriksaan yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon Bacapres dan Bacawapres peserta pemilu. Di antaranya adalah MMPI atau Minnesota Multiphysic Personality Inventory, penyakit dalam selama 30 menit, bedah selama 20 menit, kemudian pemeriksaan neurologi. Kandungan ginekologi bagi calon presiden dan wakil presiden untuk perempuan, dan wawancara psikiatri berupa mini ICDI, DIP, dan MMI. Pemeriksaan mata, ada juga kemudian THT, KL, dan audiometri nada murni. Jenis pemeriksaan lainnya adalah jantung dan pembuluh darah, yaitu elektrokardiogram dan treadmill selama 45 menit. Ekokardiografi paru dan terdiri dari spirometri dan tes lain-lain, lalu ada tes radiologi toraks. Kemudian MRI, magnetic resonance imaging, pengambilan sampel laboratorium, USG transvaginal, dan juga ada pemeriksaan penunjang lainnya, saudara. Dan saudara, lebih lengkap soal pemeriksaan kesehatan Bacapres dan Bacawapres. Yang ini kita sudah terhubung dengan Profesor Zubairi Zurban, mantan Ketua Pemeriksa Kesehatan Bacapres dan Bacawapres pada 2009 sampai 2019. Saudara, apa saja, Prof. Zurban, apa saja tahapan pemeriksaan kesehatan Bacapres dan Bacawapres? Ya, selamat siang semuanya. Ya, pemeriksaannya ada banyak sekali. Jadi pemeriksaan oleh dokter-dokter spesialis konsultan, itu ini yang pengalaman yang lalu ya. Kemudian pemeriksaan yang tadi disebutkan, yang oleh dokter ini ada dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter paru, dokter neurologi, dokter jiwa, dokter THT, dokter mata, dan yang lain, dokter ortopedi, urologi. Kemudian kalau pemeriksaan tambahnya adalah pemeriksaan mulai dari laboratorium, kemudian ronsen dada, kemudian USG, ekokardiogram, kemudian semuanya spirometri, audiometer, dan juga
MRI dan CT scan. Jadi pemeriksaannya memang amat sangat lengkap karena kita menginginkan dengan jelas bahwa kesehatan calon presiden dan bakal calon wakil presidennya dalam kondisi yang fit untuk memimpin negara. Prof, ini biasanya siapa saja ini tim yang memeriksa itu kompetensinya seperti apa sehingga bisa ditetapkan sebagai tim pemeriksa dari Baca Pres dan dan Bacawa Pres? Kalau yang dulu itu mula-mula rapat koordinasi dulu antara KPU dengan PBID, kemudian kita tentukan siapa yang diperlukan dan memenuhi syarat, kemudian dibuat SK-nya, kemudian SK yang kedua adalah mengenai tata cara pemeriksaannya, dan yang terakhir kemudian kita meninjau rumah sakit yang dicalonkan. Yang dulu adalah rumah sakit Pertamina, Cipto, dan Gatot Subroto, akhirnya dibeli rumah sakit Gatot Subroto. Jadi dan yang tidak kalah pentingnya adalah tadi kan pemeriksaan khusus untuk fisik, namun pemeriksaan untuk kesehatan jiwa, untuk kepribadian tentu amat sangat diperlukan. Jadi peran dokter jiwa, psikolog, dan dokter neurologi itu menjadi penting banget. Bahkan perlu ditambah dengan tadi yang disebutkan MMPI, itu suatu tes untuk mengisi kuesioner yang lebih dari 350 pertanyaan diisi dalam waktu yang cepat untuk menilai kepribadian seseorang. Jadi personalitinya kita nilai dari situ karena kita tentu tidak menginginkan calon presiden atau calon wakil presiden yang kepribadian misalnya psikopat ataupun paranoid atau yang patologis yang lain. Berarti ini dibutuhkan kira-kira berapa jumlah tim pemeriksa kesehatan ini, Prof? Waktu itu agak banyak di atas, saya kira sekitar lebih dari 15 karena pemeriksaannya saja sekitar 15-16, jadi plus panitia yang lain, jadi lumayan banyak di atas itu angkanya. Dan memang dipilihkan dari perhimpunan profesi yang memilih mana yang terbaik dari perhimpunan profesi tersebut. Jadi misalnya kalau dokter jantung kita minta dari pergi dari penyakit dalam PABDI, kemudian juga dari untuk paru perhimpunan spesialis paru dan seterusnya. Jadi kita menginginkan dokter yang benar-benar kompeten dan syaratnya adalah kan tidak boleh bias, jadi harus yang objektif dan independen. Itu prasyarat waktu itu. Baik, Prof, tadi Anda menjelaskan soal MMPA, ini asesmen soal kesehatan dan kejiwaan. Ini prosesnya lama juga. Ini kalau menurut Prof ini seberapa penting ini mempengaruhi nanti hasil keseluruhan dari tes kesehatan ini? Oh ya, penting banget kan seperti saya sampaikan tadi, kita kan tidak menginginkan kepribadian misalnya kepribadian histeris misalnya, kondisi kalau seseorang menunjukkan adanya masalah fisik tapi tanpa diketahui sebabnya, ataupun psikopat yaitu individu yang menunjukkan kecenderungan kriminal dan antisosial. Tentu kita ingin kepribadian personality yang buruk itu tidak ada di calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi kita memang menurut tim kami semua sepakat bahwa ini tidak bisa ditawar. Jadi waktu yang lama ya karena kita ingin dipimpin oleh pimpinan negara yang sehat jasmani rohani. Prof, tes apa yang paling memakan waktu untuk pemeriksaannya, Prof? Pemeriksaan kejiwaan. Jadi dokter jiwanya kan pemeriksaannya juga sejam, kadang-kadang lebih, plus untuk mengisi MMPI-nya itu juga sekitar 60 menit, 90 menit. Jadi dari sisi kejiwaan sudah makan waktu yang cukup panjang, berjam-jaman. Prof, apakah dari seluruh tes tersebut tidak boleh ada satupun yang gagal? Kalau gagal berarti tidak lolos tes pemeriksaan kesehatan? Tidak begitu, jadi tidak harus tidak punya penyakit.
Namun walaupun punya penyakit, kalau terkontrol ya boleh lanjut. Jadi misalnya ada penyakit kencing manis, namun kita nilai keseluruhannya terkontrol baik, ya silakan. Darah tinggi misalnya, kalau minum obat teratur dan ternyata terkontrol, ya bisa lanjut. Demikian pula bahkan kalau sakit jantung yang berat pun, kalau sudah misalnya sudah operasi bypass itu dan sudah rehabilitasi, biasanya bisa lanjut. Sebagai contoh kenyataan di lapangan, ya Mahathir itu sudah operasi jantung bypass 2 kali, terbukti pada usia 92 tahun masih bisa memimpin Malaysia. Demikian pula Joe Biden itu kan usianya sekarang 80 lebih, namun ternyata tim kesehatannya menyatakan fit, ya, dan terbukti memang demikian. Karena itu kita memang benar-benar memerlukan ahli-ahli yang amat kompeten dan objektif. Baik, berarti meskipun telah dinyatakan lolos, nanti tim pemeriksa kesehatan akan mengeluarkan rekomendasi untuk baca pres, untuk baca wapres, untuk mungkin mengatasi persoalan, mungkin ada indikasi penyakit tertentu, seperti itu ya Prof? Oh iya, jadi setelah yang dulu-dulu itu, setelah perbaikan semuanya, kemudian kami rapat pleno membahas, mendiskusikan apakah layak atau tidak layak, fit atau tidak fit, kemudian kita serahkan ke KPU. Namun misalnya ditemukan kelainan yang menyebabkan yang bersangkutan memang layak, namun perlu pengobatan yang perlu ditekankan, ya kemudian KPU yang akan menyampaikan ke yang bersangkutan atau dokternya untuk melanjutkan pengobatannya. Jadi tentu hak-hak sebagai pasien juga mendapat kita hormati banget. Baik, Prof, kondisi seperti apa yang bisa memungkinkan tim pemeriksaan menyatakan bahwa baca pres atau baca wapres ini tidak lulus tes kesehatan? Iya, misalnya yang saya sebutkan tadi, yang saya kira kita semua sepakat, kalau yang bersangkutan misalnya dari tes-tes yang ada itu mempunyai kepribadian yang paranoid misalnya, atau psikopat, itu saya kira semua sepakat bahwa tidak layak. Nah, kemudian kalau misalnya pemeriksaan yang lain, cara berpikirnya kita agak berkabut atau mudah lupa, jadi keputusan-keputusan penting negara itu diserahkan ke dia, maka yaitu kita nyatakan tidak layak. Nah, kalau sakit jantung tetapi yang bersangkutan sudah diobati, ya layak. Kalau sakit jantung namun yang bersangkutan tidak mampu untuk jalan, katakanlah 1 kilo, atau tidak katakanlah tidak mampu untuk naik tangga. Nah, itu kita diskusikan lebih jauh dengan antara dokter jantung dan yang lain, ada kemungkinan tidak layak. Namun juga kita sepakati waktu itu, misalnya ada seseorang yang terkena virus, misalnya virus hepatitis B atau hepatitis C, namun terkontrol baik, misalnya jumlah virusnya juga minimal dan sudah dalam pengobatan, pengawasan, ya ada kemungkinan besar akan lolos, bisa layak untuk memimpin. Baik, Prof. Zubairi Zurban, tahan dulu, kita akan kembali lagi usai jeda. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali lagi usai jeda.